dalam ini? Bisa bertemu dengan kawan-kawan yang hebat, kawan-kawan yang membawa vibe-nya itu positif. Oke, luar biasa. Oke, siap. Apakah dari Bapak kemudian sampai ke sini ada hal yang menarik kayak gitu? Oke, apa coba? Bu Kusno, bisa ceritakan di depan, oke? Bisa ceritakan di depan, oke. Saya Husnul Fatona Tiandari, saya dari SD Negeri 1 Kembang, Kecamatan Bradat Sari. Hal yang menarik pagi ini, alhamdulillah, untuk pertama kalinya dari tahun 2019, saya nyepeda pagi dari rumah sampai ke Boyolali. Dan terima kasih teman saya Guntur Aini yang bersedia jadi saya goncengan dengan Guntur Aini, menumbuhkan semangat saya lagi berani untuk nyepeda jarak jauh. Ya, dulu dari rumah sampai kerja itu hal yang biasa bagi saya, tapi entah kenapa sejak tahun itu saya kurang berani lagi untuk ke Boyolali nyepeda, dan hari ini berkat bantuan teman-teman, berkat semangat dari Loka 4, saya berani lagi. Semangat teman-teman! Selamat pagi Bapak Guru hebat CGP Angkatan 10. Tetap semangat ya. Semangat. Kita tepuk semangat dulu. Dan itu ya. Mohon maaf sebelumnya ya. Tepuk semangat. Banyak bicara, bukan saya itu artinya promote ataupun saya itu promote kan biasa ada yang gitu, tapi saya itu sakit gigi karena memang sini saling dicelup gitu rasanya, jadi saya sampai bawa obat semprot itu. Itu ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa karena hari ini saya agak apa ya, enggak sedih banget sih, karena hari Minggu sudah ditunggu anak saya, ternyata saya lupa, tahunya lupanya hari Sabtu, dimana anak saya yang terkecil hari ini milad yang ke-9. Akhirnya karena tidak jadi pergi, anak saya juga ikut les, saya juga ikut wakaf. Dan setelah itu nanti saya ke lapangan tembak. Mari kita tembak bersama. Dan semoga semangat hari ini ya. Terima kasih. Baru kali ini karena luar biasanya dari satu fasil itu jadi satu. Biasanya kita berpisah-pisah. Maaf ya Bu ya, kudunya tidak sama tahun. Bukannya karena kita dengan anak diri kan kita satu fasil ya. Iya. Tahu gitu nanti kita berikan bersama. Terima kasih. Yang akan membersamai kita dari pagi sampai sore hari ini. Ada 3 PP di sini ya Bapak Ibu, dan sebelah saya ini cowok sendiri ganteng ya. Ganteng sendiri. PP-nya begitu ya. Beliau ini adalah bernama Pak Gunadi. Ya, beliau dari SMA Negeri 1 Ampel. Ya. Nah, beliau guru mata pelajaran bahasa Jawa. Kemudian dia adalah seorang pembawa acara yang handal. Jadi jika nanti ada Bapak Ibu mau mantu, bisa mengundang beliau dan minta gratisan ya gitu ya. Gratisan ya gitu ya. Iya, dengan istrinya juga sebagai perias begitu ya. Oke, jadi nanti bisa sekalian cantik seperti itu ya, karena saya manis begitu ya.
Oke, beliau adalah Bu Sri Purwanti. Beliau guru di SMK Negeri 1 Muso. Begitu. Nah, beliau ini adalah seorang penulis, gitu ya. Jadi beberapa buku sudah beliau cetak, sudah berwujud cetakan begitu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti menginginkan nanti literasi, kan membutuhkan buku-buku, silakan hubungi Bu Sri Purwanti untuk minta gratis juga. Untuk minta gratis juga seperti itu. Oke, nah kemudian PB yang terakhir ini saya sendiri. Nah, nama saya Ani Kusmiati. Saya dari SMP Negeri 1 Selong. Jadi saya guru bahasa Jawa juga sama dengan Pak Gunadi. Kita 1 menit ya Pak ya kemarin begitu. Jadi sebelum ada loka ini kita juga sudah kenal beliau. Saya sudah kenal beliau seperti itu. Oke, semuanya satu kali. Satu kali atau 2 kali? Secukupnya. Oke, siap. Dan masuk tepat waktu. Kemudian yang keduanya HP silent ya atau digetarkan seperti itu. Kemudian yang ketiganya kita harus aktif gitu. Keempatnya menghargai pendapat orang lain. Kelimanya jika mau bertanya atau berpendapat maka angkat tangan, raise hand. Kemudian nanti menjaga kebersihan. Kemudian keenamnya boleh minum. Ya, boleh minum aja, makan enggak. Kemudian izin jika mau keluar ruang, seperti itu. Oke, deal? Deal. Oke, berarti kita sepakat mulai detik ini kesepakatan kelas berlaku sampai sore hari nanti. Oke, siap. Berarti mentoring itu dari awalnya kita tidak tahu atau kurang tahu menjadi lebih tahu lagi. Sedangkan coaching itu sendiri ketika kita kaitkan dengan mentoring atau kita sambungkan, coaching itu merupakan sebuah fasilitas kepada kita untuk merubah cara pandang kita atau mindset kita. Nah, jadi itu coaching dengan mentoring. Kemudian sekarang kita lanjutkan antara coaching dengan konseling. Nah, konseling, orang melakukan konseling atau berkonsultasi pasti dia ada sebuah masalah atau sesuatu yang tidak berkenan dengan dirinya. Jadi konseling itu di sini fokusnya pada masalah yang bersifat psikolog. Jadi lebih kepada psikolog. Untuk berbagi, semoga saja jawabannya memuaskan. Menurut saya, coaching itu berfokus dalam pengembangan keterampilan dan pencapaian hasil yang diukur apa yang kita inginkan. Itu coaching. Menurut saya, kalau mentoring itu berfokus dalam pengalaman, pengetahuan yang kita punya untuk memberikan kepada seseorang pengetahuan yang kita tahu dan nasihat yang mungkin berpengalaman ya, orang yang mau butuh kita berikan nasihat seperti itu mentoring ya saya. Kalau konseling menurut saya itu pemahaman atau memberikan ide dalam permasalahan pribadi dalam psikologi seseorang, itu konseling. Minoritas seperti tidak ada, atau jabatan yang tinggi dengan jabatan yang rendah itu tidak ada untuk coaching. Kemudian untuk mentoring biasanya satunya sudah berpengalaman untuk membagikan pengalaman kepada yang pemula istilahnya seperti itu. Jadi menuntut memberikan pengalaman itu seperti ini, kemudian berbagi pengalaman. Kemudian kalau konseling itu lebih cenderung ke dari yang ahli ke yang awam yang minta diberikan solusi hubungannya dengan emosi. Ada beberapa perbedaan. Itu yang pertama itu apabila konseling itu adalah kemudian yang ada proses kreatif. Di proses kreatif ini terjadi komunikasi dua arah antara coach dan coachee. Kemudian untuk yang ketiga, memaksimalkan potensi. Kalau memaksimalkan potensi berarti memberdayakan rekan sejawat.
Itu Ibu Ani, terima kasih. Hampir sama sih dengan yang apa yang diutarakan oleh Bu Dewi. Cuma di sini ketika prinsip dasar coaching di bawah satu kemitraan, tentunya yang namanya mitra ya, mitra sebuah kita berada di sebuah instansi itu satu dengan yang lain itu saling berkolaborasi dan bekerjasama. Kemudian untuk proses kreatif tentunya di sini dalam kita menerapkan coaching itu tentunya menggunakan metode-metode yang tentunya bisa membuka pola pikir dari coaching tersebut atau dengan istilah dengan hal-hal yang kreatif. Kemudian memaksimalkan potensi, tentu saja setiap orang itu ada potensi-potensi yang ada pada seseorang. Nah itu dimana coaching itu bagaimana bisa memunculkan potensi-potensi dari si coaching tersebut. Coaching kita harus jelas dulu tujuan dari apa yang mau dihasilkan, ide-ide apa yang kira-kira akan dihasilkan dan permasalahan apa yang akan diselesaikan. Kemudian identifikasi antara lain ada penyebabnya apa, kemudian masalahnya sebenarnya apa, dan mulai solusinya dikit-dikit itu apa sih. Kemudian R-nya rencana aksi. Ya, betul. Rencana aksi kira-kira dari solusi yang sudah ditetapkan, kemudian rencananya apakah untuk menggapai solusi tersebut, menggapai goal tersebut. Yang terakhir itu tanggung jawab. Apakah dari rencana aksi yang sudah ditetapkan ini bisa membawa kolaborasi, bisa membawa kemajuan, itu semuanya harus bertanggung jawab agar benar-benar selesai. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Seingat saya seperti yang kemarin Bu Ani lakukan kepada saya, yaitu yang pertama beliau melakukan pra observasi, memberikan tanya jawab dan lain-lain. Kemudian terjadi proses pembelajaran. Yang kedua, di situ ada tahap-tahapannya proses pembelajaran juga, ada awal, inti, akhir. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah pasca observasi, di mana Bu Ani juga memberikan bimbingan kepada saya dan juga memberikan masukan-masukan kepada saya. Begitu. Oke, terima kasih. Yang pertama yaitu pra observasi, di mana yang mengobservasi itu memberikan pertanyaan-pertanyaan apa yang akan dilakukan nanti. Ketika Anda melakukan coaching yang pertama, di sini disampaikan bahwa dalam proses coaching yang menarik adalah menggali potensi dari coaching karena dapat melihat atau yang dibawahi PP Pak Gunadi yang paling gampang memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Ini ada 4 pertanyaan. Yang pertama itu kira-kira hal yang menarik ketika Anda melakukan coaching. Jadi pendapat dari kelompok kami yang pertama itu ada